Kembali ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, kita akan segera menyaksikan Inilah Perang Bintang Indonesia Super League 2011-2012 yang merupakan kampion dari Indonesia Super League sebanyak 17 pemain atau 18 pemain yang dipilih dan akhirnya masuk dalam susunan pemain dari Indonesian All Star menghadapi tim Sriwijaya FC. Tampil sangat luar biasa dan akhirnya meraih kemenangan dan juga menjadi juara di Indonesia Super League di musim ini. Tahunnya akankah bisa menunjukkan kualitasnya sebagai salah seorang gelandang pengangkut air terbaik di Indonesia saat ini. Setelah ini merupakan para pemain dari tim Sriwijaya FC sang juara musim ini. Tim Indonesia Super League All Star memimpin sejumlah nama yang merupakan pemain-pemain bintang dari tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League. Ada nama Fabiano Rosa Beltram, ada nama Zulkifli Syukur, sedangkan ini merupakan pemain Sriwijaya FC dengan skuad terbaik mereka. Bersiap-siap tentunya untuk memulai kick-off pertama Perang Bintang Indonesia Super League antara sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC menghadapi ESL All Star. Tendangan kali ini coba dilakukan Bambang Pamungkas. Gustavo Lopez berikan bola kali kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves berikan kepada Zulkifli Syukur. Peluang didapatkan. Masih ada Jimmy Coyne yang menahan gempuran dari ESL All Star. Kembali kepada dan peluang didapatkan. Dan langsung kita lihat sebuah tendangan keras dari top skor Indonesia Super League. Pemain dengan kualitas teknik yang sangat luar biasa, Beto Gonçalves. Ya, baik sekali. Dan melakukan kontrol dada atau kontrol kaki dengan begitu baik dan langsung jeger. Sangat-sangat baik Rendra masuk di sudut kiri atas gawang daripada Ferry Rotosillo. Dan bagaimana begitu baiknya crossing dari seorang Lopez yang melihat Beto begitu bebas untuk bisa mendapatkan bola. Ini dia. Ya, kita bisa melihat ini merupakan kerjasama dari playmaker terbaik di Indonesia Super League musim ini dengan penyerang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Kita harus mengatakan seperti itu. Betul. Penampilan yang sangat baik untuk seorang pemain yang berperan sebagai pemain sayap, Thierry Gattuso. Ini agak sedikit berbeda dari perang-perang bintang sebelumnya. Terlihat wajah dari para pemain begitu tegang, menampilkan atraksi, lebih menampilkan hiburan, tapi di sini terlihat para pemain masih begitu tegang melihat permainan yang memang berlangsung cukup ketat dan keras sampai dengan menit ke-17 ini. Dan ini buktinya kita lihat Aldo Barreto sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Ya! Hilton Morera berhasil mencetak gol di malam hari ini dan menjadikan skor 1-1 dan sang kampion tampaknya tidak mau dipermalukan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang malam hari ini. Ya, jawaban yang sangat tuntas dari seorang Hilton Morera. Kita melihat mendapatkan umpan dari bola mati. Tidak ada sedikit pun pemain yang melakukan jumping heading. Ya, ini dia. Begitu bebas dan malah Bambang Pamungkas yang melakukan lompatan. Dan dia pun berada di belakang oleh Hilton Morera. Kita lihat satu posisi yang sebenarnya salah cara menjaga lawan. Ini dia. Gol yang begitu baik dari Hilton Morera. Ya, Hilton Morera mencetak 18 gol musim ini dan malam hari ini tampil dengan golnya yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Rendra, kita melihat memang satu kejutan di mana Jajang Sukmara bisa menembus Betul. sektor bek kiri. Sementara memang kita lihat juga banyak sekali pemain bek kiri. Bambang Pamungkas. Baik sekali usaha dari Bambang. Banyak sekali bek kiri juga yang memang masih mumpuni. Seperti katakanlah Isnan Ali. Belum menjadi pilihan para pencinta sepak bola. Ada juga satu nama Nasuha yang merupakan juga kompatriot Jajang Sukmara di Persib Bandung. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Hilton Morera gagal memanfaatkan umpan tarik tadi. Kita lihat bagaimana Hilton Morera morfosis penampilannya sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ia tampil begitu tenang. Malam hari ini pilihan Miro Djanu di antara sejumlah pemain asing seperti Aldo Barreto, Beto Gonçalves, Zarahan, dan lagi-lagi percobaan dari Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat tidak capek-capeknya Bambang berusaha untuk mencoba melakukan shock terapi kepada Ferry Rotinsulu, namun masih tipis sekali di gawang Ferry. Ini dia tendangannya.
sangat tipis, Rendra. Dan memang sangat menarik kita melihat 3 pemain terbaik sebagai striker di ESL ini diturunkan langsung oleh Janu, di mana Aldo. Dan pada kedalan kali ini, Mahyadi Pangabean bagi Sriwijaya FC langsung cukup jauh. Oh, Dan pada kedalan dari Mahyadi tadi. Permainan skill individu, bola-bola pendek ataupun juga kontrol dada. Fabiano terhadap Firman Utina. Depan dengan baik. Ya, ada kemungkinan memang malam hari ini menjadi sedikit latihan bagi Gustavo Lopez yang akan bermain bersama dengan Ahmad Bustomi musim depan. Dan kita lihat kembali, terupas menjadi andalan Sriwijaya FC dalam membongkar pertahanan ESL All Stars. Kita lihat satu first time shooting yang dimaksud oleh Hilton tidak begitu mengena dengan baik. Pelanggaran Hilton Moreira terhadap Zarahan Keranggar. Ya, kartu kuning sudah diberikan kepada 2 penyerang dari masing-masing tim, Hilton Moreira dan juga Aldo Barreto. Karena kita lihat dari belakang, ini dia. Sedikit menggunting pergerakan dari Zarahan Keranggar. Dan jatuhnya Zarahan pun juga memang agak sedikit, ya itu dia. Ya, itulah dia menjadi kekuatan dari Sriwijaya FC dengan pertahanan yang begitu kokoh dari Thierry Gattuso dan juga Jamie Cohen membuat mereka memang berhasil meraih prestasi yang baik. Ya, Menebas itu bahasanya adalah gaya dari Thierry Gattuso terhadap berikan kali ini ke sektor sebelah kiri Jajang Sumara. Babak pertama telah usai, skor sementara adalah 1-1 di mana ESL All Star berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol dari top skor sementara atau top skor dari Indonesia Super League yaitu Beto Gonçalves dan berhasil disamakan oleh pencetak 18 gol dari Sriwijaya FC yaitu Hilton Moreira. Dan kick off babak kedua. 1-1 skor sementara. Tampil memberikan hiburannya di malam hari ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Aldo Barreto. Ya, Aldo sudah mendapatkan kartu kuning. Ini berarti kartu kuning kedua untuk Aldo Barreto. Ya, ini dia Aldo Barreto yang harus meninggalkan lapangan permainan karena telah mendapatkan 2 kartu kuning pemain yang tampil begitu baik dalam perang bintang beberapa musim yang lalu. Dan peluang didapatkan. Sebuah bola pantul tadi dilakukan oleh Kate Kemagams untuk Hilton Moreira. Terus mengepung para pemain dari Sriwijaya FC. Di bagian pas sebelah kiri dari Hilton Moreira, di mana tadi Rendra udah mengatakan bahwa memang dia masih mengalami cedera hamstring sebenarnya, namun dipaksakan untuk bermain di pertandingan penutupan ini. Kita lihat Top skor Indonesia Super League di musim ini, di mana Beto Gonçalves mencetak 25 gol digantikan oleh Mario Costas, penyerang dari Persela Lamongan yang mencetak 22 gol. Siswanto memenangi duel udara tapi sundulannya masih berada di atas mistar dari Kate Kemagams. kita lihat gangguan yang menurut saya juga cukup positif dari Made Wirawan, membuat Gams tidak terlalu maksimal bisa melakukan eksekusi dengan kepalanya. Ini dia, kita lihat walaupun sebenarnya cukup berbahaya bagi seorang Made Wirawan. Baik sekali. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat sebuah peluang emas. Ya, sepertinya offside. Eka Ramdhani sudah berada dalam posisi offside. Ya, sepertinya masih onside, Rendra. Sangat onside sekali. Dipastikan, Rendra. Kita akan melihat tendangan adu penalti bagi kedua tim untuk menentukan pemenang dari pertandingan malam hari ini. Pertandingan Perang Bintang 2012 harus ditentukan melalui adu penalti, di mana skor masih imbang 1-1 antara Sriwijaya FC menghadapi ESL All Star. Mengambil ancang-ancang adalah Kate Kemagams kali ini. Bersiap-siap, Kate Kemagams mengecoh Imade Wirawan. Berikutnya apabila semua tendangan dapat dieksekusi dengan baik. Sekali lagi, Perang Bintang adalah satu-satunya gelar yang belum diraih oleh Sriwijaya FC. Dan kita saksikan adalah Zulkifli Syukur. Sangat tenang dan sangat baik tendangan dari Zulkifli Syukur. Ya, arah yang sebenarnya sudah tepat bagi Rifki Mokodompit. Yang tidak begitu. Lalu ya, kita lihat di sini. Rifki di bawah menghalau bola sementara bolanya naik di atas. Juga Arema Indonesia dan cukup tenang
Mengecoh kembali Imade Wirawan. 2-1 Sriwijaya FC unggul atas ESL All Star. Cukup tenang, eksekusi mengarah ke sebelah kanan gawang dari Imade Wirawan. Dan lagi-lagi Imade Wirawan tidak dapat menebak tendangan dari para pemain Sriwijaya FC. Lihat kali ini adalah Supriyono. Lagi-lagi hampir saja tadi diambil oleh Rifki Mokodompit. Ya, kembali untuk kedua kalinya cukup baik kita lihat antisipasi dari Rifki Mokodompit. Supriyono yang cukup deras mengarah ke sudut. Namun kita lihat di sini tebakan yang kedua cukup baik dari Rifki Mokodompit. Jeger keempat, Rendra. Sudah 3 pemain senior yang ditampilkan, mulai dari Kate Kayambagam, Ponari Astaman, dan sekarang adalah M. Ridwan. 3 kali dalam 3 kali tendangan Imade Wirawan gagal mengambil arah yang benar. Lagi-lagi kita lihat sini tidak terlalu jauh dari titik tengah di mana Imade Wirawan kembali melompat ke arah yang salah. Bersiap-siap, hanya mengambil beberapa step langkah. Kali ini adalah Atep dan hampir kembali diambil oleh Rifki Mokodompit. Ya, kita lihat bagaimana sedikit kekecewaan dari Rifki Mokodompit. Ini dia. Lemah sekali tendangannya, udah mengena ke tangan. Namun kita lihat bola masih dapat masuk ke sudut kiri pojok dari gawang Rifki. Mengambil arah tendangan. Sudah bersiap-siap adalah Siswanto dan kita akan lihat sudah melewati garis atau belum. Ini dia Siswanto yang sudah mencetak 5 gol dan memang tendangannya belum melewati garis. Ya, untuk kali ini cukup tepat tebakan dari Imade Wirawan, walaupun tidak bisa menjangkau bola, namun bola mengenai mistar gawang dan kembali keluar. Dan akankah Rifki Mokodompit membaca arah yang benar dalam penembak keempat dari ESL All Star dan Mario Kostas dan ditahan oleh Rifki Mokodompit. Ya, untuk kali keempat akhirnya Rifki mampu memblocking tendangan dari pemain ESL. Sepertinya Rifki akan siap untuk menjadi pengganti bagi Ferry Rutin Sulu. Ya, dari segi postur pun juga Rifki Mokodompit menjanjikan untuk menjaga gawang masa depan bagi Sriwijaya FC ataupun juga Indonesia. Mengambil ancang-ancang. Kali ini adalah Supardi, pemain bek kanan dari Sriwijaya FC. Supardi masuk 4-3. Ya, baik sekali kita tenang dari Supardi. Sudah menahan 1 tendangan penalti. Dan kita akan lihat siapakah penendang dari ESL All Star. Ada M. Ridwan, ada juga Ahmad Bustomi yang akan bisa menjadi penembak terakhir. Save melalui tangannya. Dan Rifki Mokodompit menahan 2 tendangan penalti membuat Sriwijaya FC menjadi juara Indonesia Super League dengan menjadi pemenang di Perang Bintang 2012 selama kurang lebih sekitar 1 bulan. Kita lihat tendangan penalti dari Ricardo Salampesi yang berhasil ditepis oleh Rifki Mokodompit dan sempat mengenai mistar gawang, tapi bola belum melewati garis gawang. Dan penyerahan piala oleh Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti kepada Sriwijaya FC yang diberikan kepada kapten tim Ponario Astaman dan juga hadiah uang sebesar 2,5 miliar rupiah.